Di kesempatan subuh ini kembali kita melakukan pembacaan masuk pada ayat yang ke-56 surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wajada 'abdan min 'ibadina. Maka keduanya bertemu kepada seorang hamba dari hamba kami, atainahu rahmatan min 'indina, yang hamba itu kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan hamba itu telah kami ajari dia ilmu yang berasal dari kami. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika Nabi Musa bersama asistennya, muridnya, melampaui batas tempat yang semestinya dia tuju, lalu keduanya diingatkan dengan ikan yang meloncat keluar persis di dekat bongkahan batu besar di tepi laut itu, yang sebetulnya itulah tempat di mana mereka harus singgah dan bertemu dengan hamba yang disebutkan oleh Allah sebelumnya. Disitulah kemudian Nabi Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabti, dzalika ma kunna nabghi." Itulah sebetulnya tempat yang kami cari, tapi kelewatan. Fartadda ala atharihima qasasa, lalu mereka kembali menelusuri bekas atau jejak-jejak mereka sebelumnya, sehingga mereka kembali sampailah ke tempat yang dituju, yang di ayat sebelumnya disebut dengan Majma' al-Bahrain, tempat di mana bertemunya dua laut. Di situ ada batu besar. Jamaah rahimakumullah. Lalu ayat 56 ini mengatakan fawajada 'abdan min 'ibadina. Lalu keduanya, Nabi Musa dan asisten muridnya ini, bertemulah dia dengan hamba. Di sini tidak disebutkan siapa hamba itu, tapi hanya dikatakan 'abdan min 'ibadina. Hamba dari salah satu hamba kami, tapi dia punya kriteria, punya ciri. Hamba yang ditemui Nabi Musa dan muridnya ini adalah hamba yang telah mendapatkan rahmat dari Allah, dan hamba yang telah Allah ajari ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Oleh karena itu kemudian para ulama berbeda pendapat. Siapakah gerangan yang disebut dengan hamba di sini? Ada yang mengatakan hamba di sini ya hamba biasa, artinya orang yang soleh, yang taat, tapi alim, ilmunya luas dan dalam. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua yang disebut dengan pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat abdan min ibadina, hamba dari hamba kami di sini adalah seorang nabi. Dan berdasarkan kepada salah satu riwayat daripada riwayat Imam At-Tirmidzi, nabi di sini adalah disebut dengan Nabi Khidir Al-Khadar. Jamaah rahimakumullah, apa alasannya kemudian kalau ayat yang menyebutkan hamba dari hamba kami yang dimaksud ialah Nabi Khidir? Pertama, bahwa dia punya kriteria yang tadi. Dia telah mendapatkan rahmat daripada Allah. Rahmat di sini diterjemahkan, ditafsirkan dengan Nabi. Atainahu rahmatan. Kami telah memberikan kepadanya predikat status kenabian. Maka jelas dia seorang nabi. Karena kata-kata Allah berikan rahmat kepadanya. Rahmat di sini artinya nabi. Jadi kenabian itu rahmat, pemberian khusus daripada Allah. Itulah kemudian mereka berpendapat yang dimaksud ialah nabi.
Yang kedua, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia telah Allah ajari ilmu laduni. Maka wajar kemudian dia adalah nabi. Karena Allah telah mengajarinya ilmu langsung daripada Allah. Yang kemudian dikenal dengan ilmu laduni. Ini alasannya kenapa kemudian para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Nabi Khidir. Yang kedua alasannya, kalau Nabi Musa itu ingin belajar kepada hamba ini, maka artinya hamba ini jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang beliau. Maka kalau seorang nabi belajar kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya, maka kalau Nabi Musa itu nabi, berarti orang yang dimintai untuk belajar ini, dia lebih tinggi daripada Nabi Musa, berarti dia pun adalah seorang nabi. Maka tidak menjadi layak kalau nabi yang lebih mulia, kemudian dia belajar kepada orang yang tidak lebih mulia daripadanya, meskipun tidak mutlak. Tapi itulah yang menjadi alasan para ulama untuk mengatakan kenapa yang dimaksud dengan abdan min ibadina adalah nabi yang kemudian disebut dengan Nabi Khidir. Ini beda pendapat. Jadi jumhur mengatakan itu Nabi Khidir. Sumbernya adalah beberapa riwayat dan salah satunya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya marihamukumullah, lalu nabinya disebut dengan Nabi Khidir. Ya karena hadis tadi mengatakan seperti itu, Khidir. Dalam bahasa Arab, Khidir itu semula maknanya hijau. Hijau, akhdar, Khidir, khadar. Di riwayat dikatakan kenapa disebut dengan Khidir. Rasulullah meriwayatkan, dalam riwayat beliau dikatakan, Nabi Khidir itu yang disebut dengan Khidir maknanya hijau, di mana beliau duduk, meskipun semula tempat itu merupakan batu putih, bila beliau duduk di situ, maka berubah menjadi warna hijau. Di mana beliau duduk, apabila tempat itu kering kerontang, kuning, tiba-tiba kalau beliau ada di situ, tempat itu menjadi hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang rindang. Itulah kenapa kemudian beliau disebut dengan Khidir. Nabi Khidir berarti Nabi hijau. Karena tadi di mana saja sudah berada, disitulah ada penghijauan di mana-mana. Rupanya ini perlu juga nih, oh yang ini ada khidir-khidir kan, supaya reboisasi itu terjadi di mana-mana. Di tengah krisis ekologi, krisis lingkungan yang kering kerontang, akibat perbuatan manusia. Ini kira-kira pelajarannya. Kenapa tiba-tiba kita belajar kembali Nabi Khidir, Nabi hijau. Karena beliau sumber penghijauan. Ya marhamukumullah. Lalu ketika Nabi Musa itu dengan muridnya tadi bertemu dengan hamba ini, yang sepakat ulama jumhur mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Nabi Musa itu kemudian memberi salam. Assalamualaikum. Jadi Nabi Khidir ini semula dia menggunakan selimut. Selimut pun berwarna hijau. Itu juga mungkin kenapa orang gemar menggunakan baju atau gamis atau apalah jubah selendang berwarna hijau. Mungkin nisbah kepada Nabi Khidir yang menggunakan pakaian hijau dan beliau memang adalah sumber penghijauan. Rasulullah pun dikatakan senang gemar dengan warna hijau. Beliau menggunakan jubah hijau yang menutupi sampai ke bawah kaki, sampai ke atas di bawah kepala, jadi tegak berselimut. Berselimut dengan selimut besar berwarna hijau. Ketika Nabi Musa itu mengucapkan salam assalamualaikum, lalu beliau menengadah melihat, ujar Nabi Khidir, begitukah salam yang ada di umatmu?
Ujar Nabi Musa, itulah salam yang kami ucapkan. Ini artinya bahwa salam sebagaimana kita sampaikan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Khidir, bahkan sejak zaman Nabi Adam sudah ada ucapan salam, Assalamualaikum. Jadi bukan baru saja kalimat Assalamualaikum, Assalamualaikum itu muncul, tapi dah ada sebelumnya. Di sini zaman Nabi Musa pun digunakan ketika Nabi Musa berucap salam kepada Nabi Khidir, Assalamualaikum. Begitukah salam yang ada pada umatmu? Iya, ujar Nabi Musa. Ketika itulah kemudian Nabi Khidir menjawab, Assalamualaikum ya Nabi ya Israel. Salam balik, kata Nabi Khidir, wahai Nabi dari umat atau Bani Israel. Nabi Musa itu kan memang umat untuk Bani Israel. Tapi lain Israel, oh ya ini lain. Bani Israel itu turunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Di bawah itu sampai ke beberapa turunan menjadi nabi, menjadi rasul. Dan memang di situ nanti ada belakangan generasi berikutnya yang disebut dengan nama Yahuza. Ada turunan Nabi Yakub ke bawah, itu ada Yahuza. Yahuza itulah nanti menjadi dedengkotnya dari komunitas yang disebut dengan Yahudi. Dari Yahuda, Yahuza menjadi Yahudi. Lambat laun kemudian Yahudi menjadi komunitas tersendiri, menjadi kelompok yang di Quran disebut dengan salah satu umat yang paling bandel. Yang akhir-akhir ini kemudian menjadi kokoh dengan sistem imperialisme, kolonialismenya. Itu Israel Yahudi. Memang ada juriatnya sampai ke Yahuza, turunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ini kan digambarkan sebagai bentuk daripada penyelewengan sebagaimana ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi masuk dalam kategori Bani Israel juga. Turunan bahari dari Nabi Yakub alaihissalam. Turunannya. Jamaah rahimakumullah. Ketika itulah kemudian Nabi Khidir menjawab, selamat atasmu wahai Nabi Musa, nabinya Bani Israel. Mendengar jawaban Nabi Khidir itu, terkejutlah Nabi Musa. Lah, ujar Nabi Musa, di mana kita tahu aku Nabi Bani Israel? Ujar Nabi Khidir, Allah lah yang memberitahu aku bahwa engkau seorang Nabi dari Bani Israel. Ini semakin memperkuat. Kalau begitu memang Khidir ini Nabi. Karena Allah yang memberitahu. Ketika Allah memberikan tahu berarti kan wahyu. Bila ia mendapat wahyu berarti ia Nabi. Maka syarat seorang Nabi pastilah dia mendapatkan wahyu Allah. Jadi mana ada orang ngaku-ngaku Nabi, apakah dia sudah mendapatkan wahyu Allah? Namun belum ada atau tidak ada wahyu sama sekali, jangan mengklaim diri sebagai Nabi. Dan wahyu ini banyak nabi-nabi yang muncul. Ya, sejak zaman Nabi Muhammad dah ada nabi-nabi, nabi-nabi palsu. Sampai ke zaman kita wahyu ini. Ingat hari ada Nabi Musadek, ya kan, ada Nabi bahkan Lia dan segala macam, nabi-nabi palsu lah. Ya, pertanyaannya kemudian adakah dia mendapatkan wahyu? Paling mengaku-ngaku mendapatkan bisikan. Tapi jelas itu adalah bukan wahyu Tuhan, bukan wahyu Allah. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Jamaah rahimakumullah. Ketika itu Nabi Khidir mengatakan, Allah yang mengajari aku. Dan itu artinya Allah memberikan wahyu kepadanya. Maka sekaligus memperkuat kalau kemudian Khidir itu adalah benar, dia seorang Nabi. Jamaah rahimakumullah. Lalu ada pertanyaan, persoalan, kalau sekiranya Nabi Musa itu Nabi, Nabi Khidir itu adalah Nabi, maka syariat mana yang digunakan?
apabila ada dua nabi yang bertemu dalam satu masa dan zaman, pasti dia punya satu syariat yang sama. Maka dikatakan bahwa Nabi Musa sebagai nabi utama dan Nabi Khidir pun kemudian ketika itu sebetulnya satu masa dengan Nabi Musa, maka syariatnya pun kemudian bersyariat kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Hanya nanti kemudian persoalannya adalah kepada ilmu dan pendekatan yang berbeda. Bila Nabi Musa itu menggunakan pendekatan logika, ilmu-ilmu empiris, hukum-hukum kausalitas sebab akibat, sebagaimana ilmu yang berkembang seperti yang ada sekarang, yang disebut dengan sains atau sains modern. Tapi kalau Nabi Khidir lebih kepada ilmu batin, ilmu ruhani, ilmu spiritual. Makanya kemudian dikatakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah sebuah pertemuan dua ilmu yang berbeda tapi menjadi satu kesatuan yang kuat. Orang tidak hanya belajar ilmu zahir saja sebagaimana Nabi Musa, tapi perlu juga belajar ilmu batin. Karena tidak semua yang zahir itu bisa dipikirkan menurut logika akal. Kadang-kadang ada yang di luar akal, tapi itulah hikmah yang terdalam. Nanti kita akan ketemu di ayat selanjutnya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sebelum mereka itu memulai perbincangan untuk belajar, kan sebelumnya dikatakan Nabi Musa ingin belajar dengan niat yang kuat, dengan niat yang tulus, kokoh, pokoknya harus belajar. Kemanapun ku cari guru, sampai ke ujung dunia pun akan kutemui dia. Ternyata ketemulah dia. Sebelum dia melakukan perbincangan ya, untuk memulai proses pembelajaran dengan Nabi Khidir alaihissalam, saat itulah tiba-tiba diriwayatkan ada seekor burung. Dikatakan ya semacam burung layang-layang kecil. Ada burung yang kemudian hinggap di tanah, dan burung itu kemudian meminum air menggunakan paruhnya. Apa maknanya? Ini belum lagi berkisah untuk kayak apa Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Sudah ada pelajaran yang datang. Seekor burung layang-layang yang kecil itu, dia meminum air menggunakan paruhnya. Maka ini artinya bahwa orang itu kan belajar, yang dicari itu ilmu. Maka yang perlu kita pahami dulu sebelum memulai pembelajaran itu adalah hakikat ilmu itu macam apa. Seekor burung kecil, burung walet, anggaplah itu manusia seperti kita. Mencari ilmu, belajar. Dari mana sumber ilmu itu? Burung walet meminum air menggunakan paruhnya di laut yang luas itu. Laut yang luas itu apa? Itu lautan ilmu. Lautan yang luas. Ilmu yang luas yang dalam. Siapa yang berempuh ilmu itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya pahami dulu, kita hendak belajar, mencari ilmu, sama-sama menyadari diri. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmunya Allah yang luas dan dalam. Kita mencari ilmu, begali ilmu, bagaikan burung menggunakan paruhnya saja. Seberapa tetes saja yang dapat dia ambil. Burung walet itu kan halus, lalu minum di lautan yang luas menggunakan paruh. Seberapa maju kan tetesan air yang bisa diminum. Macam itu juga ilmu yang akan kita dapat. Kita belajar di lautan ilmu yang luas, ilmu Allah tak terbatas, tak terhingga, lalu kita mencari ilmu, sadari diri. Ilmu yang bakal kita dapatkan nanti hanyalah setetes dari lautan ilmu yang luas dan dalam. Maka artinya
Jangan sampai dia nanti ada kesombongan ilmu di situ. Ya ada orang ini mentang-mentang belajar ya sampai ke luar negeri misalkan. Baru setahun 2 tahun belajar dah merasa paling hebat, merasa berilmu tinggi, berilmu luas. Ujar Allah, lihat itu kayak apa burung tadi pelajarannya. Seberapa mahajua paruh itu meminum air di lautan yang luas. Dia ada apa-apanya. Itulah ujar Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu itu kepada manusia kecuali hanya sedikit saja. Dia ada apa-apanya. Sehujung kuku peribahasa kita dibanding dengan lautan yang luas dan dalam. Dia ada apa-apanya. Ibarat kata juga seperti jarum di tengah lautan, seperti jarum di padang pasir yang luas. Macam apa besarnya ilmu? Kecil yang kita dapatkan. Maka ini pelajarannya, kenapa tiba-tiba burung walet datang. Ini menyadarkan mereka berdua bahwa ilmu ini milik Allah ini. Kita cari dengan niat yang ikhlas, dapat. Tapi seberapa pun kita belajar menuntut ilmu, ilmu yang kita dapatkan itu hanya secuil saja. Dari ilmu yang luas yang Allah miliki. Karena Allah itu maha luas ilmunya, tak terbatas dan dalam. Oleh karena itu, hilangkan kesombongan diri, luruskan niat kita, kita hendak belajar, memulai proses pembelajaran, agar kemudian nanti apa yang kita harapkan dalam tujuan kita belajar, menuntut ilmu itu akan tercapai dengan baik tentunya, dengan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja dulu, nanti kita sambung. Aku qauli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.